Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat berkumpul dalam acara workshop admin website Fakultas dan Sekolah Pascasarjana 11 November 2020. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Rektor UHAMKA, Bapak Profesor Dr. Haji Gunawan Suryo Putro MKum, yang saya hormati Bapak Endi Saiful Alim PhD, Kepala BPTI UHAMKA, yang sama-sama kita banggakan dan saya hormati Bapak Ibu, teman-teman, admin website fakultas, panitia, dan seluruh jajaran BPTI UHAMKA. Saya selaku MC ingin membacakan sedikit susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan Ketua BPTI UHAMKA, yang ketiga sambutan sekaligus membuka acara, yaitu Bapak Rektor UHAMKA yang sudah hadir di Zoom. Yang ketiga dan yang terakhir adalah langsung pelatihan secara khusus oleh tim tutor BPTI UHAMKA. Marilah kita buka acara pembukaan kita ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Endi untuk memberikan laporannya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Pak Tirta Anhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UHAMKA Profesor Dr. Haji Gunawan Suryo Putro, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari fakultas, dan juga yang saya banggakan teman-teman tim BPTI yang telah menyiapkan kegiatan ini secara maksimal. Yang utama dan yang pertama, marilah kita bersyukur kita masih mendapatkan nikmat dari Allah sehingga masih bisa menjalankan aktivitas, lebih khusus aktivitas dalam rangka workshop admin website fakultas dan SPS di lingkungan UHAMKA. Kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya perkenankanlah pertama dalam kesempatan kali ini dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rektor yang telah berkenan mendampingi kita, menyertai kita, sekaligus membuka acara dan selalu memotivasi, mengarahkan kita semua untuk selalu beraktivitas di UHAMKA sesuai dengan renstra dan produktif, serta bisa mendukung program-program keberhasilan UHAMKA. Kemudian juga pada kesempatan kali ini saya menyampaikan terima kasih kepada tim perwakilan dari fakultas yang telah berkenan untuk mengikuti pelatihan, sekaligus tentunya tidak sekedar pelatihan kali ini, tapi selama ini telah mendukung aktivitas yang terkait dengan pemenuhan support sistem IT di UHAMKA. Alhamdulillah, enroll peserta kuliah di OLU itu luar biasa didukung oleh fakultas sehingga sampai sekarang sudah stabil, semua mahasiswa sudah masuk di sistem dan alhamdulillah OLU bisa berjalan
dengan baik. Nah, ini semua tentunya adalah kerjasama kita semua. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan nanti ini akan berkelanjutan dengan kerjasama kita yang lain, kolaborasi kita pada bidang-bidang lain, terutama nanti tentunya yang akan kita bahas dalam hal ini adalah tentang pengelolaan website. Mohon izin saya ingin men-share PowerPoint sebagai laporan. Jadi nanti saya mohon Pak Rektor untuk membuka acara. Saya hanya sebentar aja memberi laporan yang terkait dengan teknis. Saya kira ini slide saya sudah bisa terlihat ya. Baik, saya mulai. Dasar kegiatan kita ini adalah pertama Renstra UHAMKA. Jadi alhamdulillah salah satu keberhasilan dari Pak Rektor sekarang ini di UHAMKA sudah ditetapkan Renstra yang menggunakan standar balance scorecard. Jadi balance scorecard ini akan membimbing kita untuk produktif ya, bersinergi, berkolaborasi, kerja keras yang mengarah kepada goal atau tujuan visi misi UHAMKA. Nah, di dalam Renstra itu, ini justru malah Renstra yang menjadi sasaran kinerja yang nomor pertama, itu adalah peningkatan mutu pendidikan yang mencerdaskan secara intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Ya, ini sudah jelas digariskan, dan salah satu indikator kinerja utamanya adalah nanti akan ditunjukkan oleh posisi UHAMKA yang meningkat. Di breakdown lagi, yang tentunya terkait dengan kegiatan kali ini adalah salah satu indikator dari keberhasilannya adalah nanti akan ada peningkatan pemeringkatan bibliometrik dan for ICU. Nah, disinilah maka kegiatan ini menjadi penting ya, karena nanti diharapkan setelah aktivitas ini kita berkolaborasi, bersinergi tentunya untuk memberikan dukungan support system dan informasi tentang aktivitas UHAMKA melalui website, dan nanti indikasinya jelas di situ di Renstra sudah dijelaskan, itu nanti akan bisa dilihat keberhasilannya sejauh mana ranking Webometric dan for ICU kita. Kalau rankingnya menaik sesuai target tahun ini, Webometric di angka 100 dan di for ICU di angka 80, berarti kita sudah on the track. Kalau belum, berarti perlu effort yang lebih keras lagi. Berikutnya tentunya sebagai dasar kegiatan kedua adalah pengarahan dan bimbingan Bapak Rektor UHAMKA di setiap rapat koordinasi. Jadi sekali lagi karena memang kita sudah punya Renstra dan beliau selalu mengingatkan baik itu di kesempatan koordinasi dengan dekan, dengan juga dengan unit-unit terkait yang lain. Sehingga ini menjadi penting untuk diselenggarakan kegiatan ini. Tentunya yang ketiga, sebagai kaskade dari Renstra atau turunan atau alignment atau keselarasan ya antara Renstra dengan BPTI, tentunya kegiatan ini adalah bagian dari program kerja dari BPTI. Nah, Bapak sekalian, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pembekalan keterampilan pengelolaan web fakultas dan sekolah pasca sarjana. Jadi nanti memang akan dibahas tentang hal-hal yang detail yang tentang teknis pengelolaan website. Tentu kita tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian, karena tentunya sekarang ini ilmu tentang IT sudah tersedia banyak ya di lingkungan kita ya. Bahkan dalam kenyataannya orang yang tidak punya latar belakang IT bisa belajar dengan sendirinya tentang IT ini. Nah, tapi karena ini terkait dengan websitenya UHAMKA yang telah dikelola oleh BPTI, oleh karena itu nanti mungkin ada beberapa item yang perlu disampaikan dari tim BPTI tanpa bermaksud menggurui, tapi justru ingin berkolaborasi ya, saling mengisi dan saling mengasah sehingga nanti ada keterampilan untuk pengelolaan website bagi fakultas dan SPS. Terus kedua, tujuan kegiatan adalah pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan web UHAMKA dan SPS. Jadi sekali lagi nanti diharapkan juga masing-masing pihak menjadi ada positioning gitu ya. Intinya apa? Tahu ya posisinya kira-kira nanti kalau mau bekerja sama bagaimana. Nanti perlu kesepakatan. Karena apa Bapak sekalian?
sebagaimana tadi saya sampaikan, Rensta kita telah membimbing kita untuk saling bekerja teamwork, gitu ya, berkolaborasi. BPTI tidak akan sukses tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami sangat berkeinginan melalui kegiatan nanti juga muncul semacam pembagian tugas atau kesepakatan tentang tugas di mana wilayahnya admin di fakultas dan mana wilayahnya teman-teman atau tim yang ada di BPTI. Terus tujuan yang ketiga adalah menyepakati mekanisme konsolidasi dan koordinasi. Jadi nanti harapannya di forum ini silakan Bapak sekalian juga kalau ingin menyampaikan usul dan saran, sehingga nanti tentunya yang lebih utama dari pelatihan ini tidak sekedar 4 jam di sini, tapi kelanjutan ya, tindak lanjut dari aktivitas ini, sehingga ini nanti mekanisme konsolidasi dan koordinasinya juga sudah mulai terbangun melalui acara workshop ini. Nah, Bapak sekalian, itu tujuannya. Terus kemudian peserta yang kita undang keseluruhan ada 20, sampai tadi pagi sudah 18 orang yang confirm hadir. Tinggal kita menunggu Vikes, harapannya tadi kita sudah kontak, mungkin nanti akan segera, atau mungkin bahkan sudah hadir yang dari Vikes ya. Nanti akan segera menyusul kalau sekarang belum hadir. Jadi dari 20 sudah ada 18 orang yang siap. Nah, dan tentunya Bapak sekalian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan berharap nanti justru full up dari aktivitas inilah yang kita perlukan. Terus kemudian tentunya sebagai penyelenggara kami mewakili teman-teman untuk memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dan sekali lagi tentunya kalau ada kekurangan kelebihan justru itu menjadi sarana komunikasi, sarana silaturahmi ya untuk saling melengkapi gitu. Dan yang paling utama adalah kita nanti back to work ya. Kita kembali bekerjanya, tidak sekedar workshopnya tapi justru kerja di lapangannya itu yang menjadi penting. Kita nanti menjadi teamwork, menjadi satu tim bekerja sama berkolaborasi untuk mensukseskan program-program UHAMK, wabil khusus program mengenai pengelolaan website di fakultas dan sekolah pasca sarjana. Saya kira dari saya cukup demikian. Kalau ada kurang lebihnya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Terima kasih Pak Hendi atas laporannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Rektor UHAMKA untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acaranya. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Pak Hendi, Ketua BTI beserta tim, para staf yang pada hari ini ikut dalam BIMTEK admin web gitu ya, admin web gitu. Baik, saya meneruskan apa yang Pak Hendi tadi sampaikan agar maksud dan tujuan kegiatan BIMTEK ini, pelatihan admin ini nanti bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan betul-betul dilaksanakan di fakultas masing-masing. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Hendi bahwa ada indikator-indikator ya yang telah ditetapkan oleh rencana strategis UHAMK 2020-2024, yaitu menjadikan UHAMK ini unggul, ya, artinya berkualitas,
bagus, sangat bagus, bahkan sering disebut sangat-sangat bagus gitu ya. Excellent itu atasnya bagus gitu. Agar apa? Tadi sudah sebut, agar dapat meluluskan mahasiswa memiliki kecerdasan, pintar, ya, cerdas keagamaannya, artinya ketakwaan dan keimanannya meningkat sebagai bekal hidup, dan nanti hidup di masyarakat, baik dalam karir atau bermasyarakat, lalu cerdas juga intelektualnya, berarti ini sesuai dengan bidang studi yang diambil, lalu juga cerdas sosial, pandai bermasyarakat, dan emosional. Ya, ini ada secara komprehensif, itulah yang diinginkan oleh UMK. Tapi untuk menilai bahwa UMK bisa, ya, unggul dan bisa meluluskan itu apa? Nah, salah satu indikator, dinamakan indikator, artinya petunjuk bahwa UMK bisa, itu kalau akreditasinya itu unggul. Nah, karena kan di dalam akreditasi sama-sama ketahui kan banyak itu syaratnya, dinilai ininya gitu, kan yang sering juga kan terlibat menjadi tim akreditasi tingkat prodi. Misalnya kalau dari tendiknya, karyawannya itu apakah memiliki keterampilan-keterampilan teknisi, laboran, ya, keterampilan IT dan sebagainya. Nah, yang kedua juga ada juga penilaian di dunia ini, di masyarakat dunia global itu apa yang dinamakan tadi webometriknya, lalu for ICU-nya, itu perhitungan yang berbasis informasi teknologi yang biasanya nanti tiap tahun akan diumumkan di media massa di dunia ini, begitu. Nah, kalau itu dari install sudah ditetapkan, ya, akreditasinya harus unggul, institusinya ini nanti kita A, maka harus diupayakan jadi unggul. Lalu prodi-prodinya, ya. Lalu tadi juga udah disebut berapa ranking webometriknya dan VOISU-nya. Lalu sekarang agar itu bisa mencapainya, salah satu faktor penentu itu tentu adalah kemampuan informasi teknologinya, kemampuan IT-nya. Kemampuan ini bisa berarti kemampuan ada teknologinya, jadi ini badan ini peralatannya dan sebagainya gitu, tapi juga keterampilan orangnya, orangnya harus bisa. Nah, itu menjadi mutlak. Sekarang pertanyaan selanjutnya, ya, apakah tren sekarang dan yang akan datang itu pengelolaan perguruan tinggi itu memang apakah masih sama atau berubah? Kita sama-sama tahu berubah. Sekarang itu adalah basisnya adalah teknologi informasi. Sebuah perguruan tinggi universitas kalau IT-nya itu lemah, baik dari sisi sarana prasarannya, ya, dan SDM-nya, tenaganya, stafnya, karyawannya gaptek gitu, pasti ketinggalan, ya. Oleh karena itu, maka sekarang tidak ada alasan bagi semua, ya, tenaga kependidikan atau karyawan UMK dan dosen itu menolak, ya, atau menghindari kemampuan teknologi informasi. Tidak lagi menolak, bisa menolak, akan tertinggal, ya. Nah, kita ambil contoh sekarang. Sekarang ini semua sistem manajemen itu dari mekanik itu manual, misalnya surat menyurat yang semula itu KTU atau staf KTU mengetik undangan dekan, ya, diketik-ketik, di print, di copy, begitu ya, lalu dikirim.
mulai kurir itu kan mekanik namanya ya. Sekarang sudah menggunakan digital dan virtual, lalu deliver, dikirim melalui IT ya. Maka kita sekarang sudah mengembangkan yang namanya Sudion. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti Sudion ini ya semuanya sudah surat menyurat, tidak lagi menggunakan surat menyurat manual, tidak perlu lagi kurir orang, tapi cukup melalui media informasi teknologi. Dampaknya apa? Dampaknya lebih efektif, lebih cepat, ya. Dan tentu ini terkait juga kalau kita lebih jauh lagi, ini kita sudah tidak menggunakan kertas lagi. Sering yang dinamakan manajemen paperless, ya, paperless. Kita sudah nggak menggunakan kertas. Dengan demikian dampaknya lebih luas lagi, hemat energi, tidak menebang pohon dan sebagainya, ya, tidak menebang pohon karena kertas dari pohon, satu kertas butuh berapa pohon dan sebagainya. Nah, itu contoh kecil bahwa sekarang itu manajemen berbasis teknologi informasi, tidak lagi mechanical, ya, mekanik tidak lagi. Nah, seperti inilah maka tadi saya katakan kekuatan informasi teknologi baik dari sarana prasarananya maupun sumber daya manusia yang menggunakan teknologi menjadi wajib. Jadi kalau misalnya ini ya ada tendik bagian akademik. Kalau dulu ya kemarin atau saat ini kemampuan dia hanya misalnya kemampuan membuat surat, membuat transkrip, mengetik hanya tergantung kepada akademik itu. Tapi sekarang harus tahu teknologi informasi supaya nanti hasil dari pekerjaannya itu pasti ditransfer melalui teknologi informasi seperti tadi digitalisasi, virtual dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya pada hari ini lebih khusus akan di BIMTEK terkait dengan admin web. Ini sebetulnya ini kalau kita merujuk kepada perguruan tinggi yang di daerah-daerah kita cukup terlambat sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Ya, kenapa ini di BIMTEK web? Tadi sudah disebut untuk mendukung agar UHMK bisa ya menaikkan rankingnya di tingkat dunia dari penilaian bibliometrik for ICU dan sekaligus mempersiapkan sistem manajemen berbasis IT saat nanti akreditasi. Jadi nanti akreditasi itu kalau sistem kita semuanya sudah terbangun IT, maka nggak perlu lagi capek-capek kita copy-copy di file kayak kemarin-kemarin begitu ya. Banyak sekali kertas yang dibutuhkan, cukup diklik-klik-klik gitu. Nah, kembali kepada admin web ini. Nah, pada admin web ini nanti memang secara langsung akan memanage web fakultas masing-masing yang di dalamnya itu di dalam web fakultas masing-masing itu kan komplit itu menunya ya. Jadi pelayanan akademik online ya di situ, nanti informasi tentang fakultas juga di situ, akreditasi prodi di situ, berita-berita fakultas di situ, semuanya kegiatan-kegiatan fakultas dan di dalamnya kegiatan prodi itu adalah di webnya masing-masing kan begitu. Itu perlu tenaga-tenaga staf yang bisa menangani. Pertanyaannya apakah itu orang khusus? Ya tidak juga, karena yang namanya keterampilan IT ini semua melekat kepada diri kita masing-masing. Jadi begini, kalau saya ngasih gambaran begini, kalau seorang guru atau dosen itu kan sebelum mengajar, selama belum ada teknologi digital itu, kan dia itu punya ilmunya, lalu dia berarti tahu isi yang mau diajarkan, berarti dia baca ya. Misalnya mau ngajar tentang mengajar tentang rumus A, dia membaca rumus A, itu namanya konten ya. Setelah konten dia baca, dia pahami, dia akan mentransfer kontennya itu kepada mahasiswa. Nah, itu namanya keahlian pembelajaran, namanya pedagogik ya.
keahlian pembelajaran. Saat ini seorang dosen atau guru ya dengan zaman digital, dia kalau tidak punya kemampuan IT dalam hal ini mentransfer tadi, menyampaikannya sekarang kan harus melalui online, maka dia akan ketinggalan. Oleh karena itu, ya seorang guru atau dosen selain punya ilmunya, ilmu yang mata pelajarannya itu, lalu dia punya cara mengajarnya, sekarang dia ditambah lagi harus melekat pada dirinya punya ilmu teknologi informasi. Kalau enggak, dia nggak akan bisa melakukan pembelajaran, apalagi masa pandemi begini, semua pakai online, ketinggalan dia. Nah, dosen-dosen yang masih pakai WA sekarang udah kelabakan, tapi alhamdulillah dia cepat belajar, tidak lagi sekarang mungkin hanya 1-2 orang seorang dosen ngajar pakai WA, sekarang semuanya udah menggunakan metode pembelajaran online. Nah, begitu juga ini karyawan. Jadi keterampilan IT itu semuanya harus punya, karena nanti semua pekerjaannya itu adalah melekat pada keterampilan itu. Nah, oleh karena itu, pada hari ini BTI telah memulai untuk melakukan BIMTEK, maka saya berharap peserta ini dengan cepat bisa mendapatkan keterampilan-keterampilan yang menurut saya kunci untuk mengelola webnya masing-masing dalam rangka mendukung manajemen berbasis IT, lebih khusus lagi nanti pengelolaan web masing-masing. Nah, demikian, mari kita buka acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Endi dan teman-teman dan para peserta. Nah, demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor UHAMKA atas sambutannya sekaligus membuka acara ini. Demikianlah acara pembukaan workshop admin web fakultas dan sekolah pasca sarjana yang insya Allah akan berjalan sampai pukul 3 sore nanti. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pelatihan teknis. Teknisnya adalah yang pertama mungkin ada pemaparan sedikit dari Kabag Website dan Multimedia, itu Bapak Bahar Sobari ST, berkaitan dengan pendahuluan workshop website menggunakan WordPress. Lalu setelah itu tanya jawab dan bimbingan secara langsung oleh tim tutor BPTI yang akan langsung ada di samping Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Bahar Sobari, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ente lah, ente dulu lah. Bukan teorinya ente dulu. Bukan lo, enggak ente aja. Langsung praktek. Langsung praktek. Kalau ente mau nyampein ini boleh nih. Di bukunya ada. Ente lah kayak gini-gini mah. Allah. Apa ngalir aja? Ngalir aja. Ngalir. Baik, sambil mempersiapkan akun login,
Pak Bahar Sobari, saya ingin sedikit menyampaikan dulu berkaitan dengan pendahuluan dari kegiatan kita ini, yaitu workshop tentang admin website fakultas dan sekolah pascasarjana. Teman-teman sudah mendapatkan buku panduan yang kita susun, sudah ya? Yang pertama yang ingin harus disampaikan, jadi seluruh website fakultas itu dikelola melalui sistem CMS, yaitu WordPress, di mana WordPress ini adalah salah satu dari sekian banyak pengelolaan website yang ada gitu ya. Nah, website ini itu terdiri dari berbagai macam konten yang ada di dalamnya. Sebentar. Susunan dulu aja, susunan dulu. Branding logo dulu aja. Iyalah. Kalau ini bentar ini aja. Struktur di mana nama domainnya adalah uhamka.aceh.id. Nah, untuk detailnya nanti Pak Bahar Sobari akan menyampaikan inti dari materi yang akan diberikan. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan tentang aturan dari Rektor UHAMKA yang sudah di workshopkan oleh Biro Humas dan Promosi khususnya yang berkaitan dengan branding UHAMKA. Branding UHAMKA ini sebentar. Lenovo BBTI bersama. Bang Bar.
Iya. Pakai ini ya? Ininya di share screen. Iya, tetap share screen. Jangan pakai itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini untuk pelatihan admin web fakultas. Sebelum pelatihan ini ada mungkin pengantar sedikit dalam pengelolaan website ada namanya aplikasi yang disebut dengan CMS atau Content Management System. Di sini Content Management System itu adalah aplikasi yang mengelola konten di website seperti berita, kemudian halaman profil, lalu galeri, kemudian bisa juga mengelola seperti fasilitas pendukung lainnya. Di sini website UHAMKA menggunakan CMS WordPress. Ini salah satu web kebetulan sih paling tinggi penggunaannya di dunia itu adalah WordPress, sehingga untuk kesulitan maupun pengembangannya bisa dilakukan oleh orang awam sekalipun. Di sini website itu ada namanya nama domain. Nama domain ini adalah pengganti dari IP public. Jadi dulu sebelum ada teknologi domain, kita kalau mau mengunjungi web itu menggunakan IP, misalkan 192.168.10.2. Itu yang digunakan untuk mengunjungi sebuah website itu dulunya. Nah, dari domain ini ada yang namanya subdomain. Subdomain itu adalah bagian dari domain. Misalkan UHAMKA adalah domain utama atau yang disebut dengan TLD, top level domain, itu uhamka.ac.id. Kemudian subdomainnya contohnya seperti website fakultas yaitu fkip.uhamka.ac.id, ft.uhamka.ac.id dan lain sebagainya. Nah, untuk teknis website ini kan aplikasi berbasis web, jadi segala sesuatu yang dijalankan itu dia berjalan di atas web server. Kemudian klien membuka webnya ini menggunakan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung aja di websitenya ini. Di sini bisa dilihat di depan ini tampilan dari website AIK. Di sini tampilan web AIK secara garis besar, yaitu dari atas ini kita bisa menemukan banner, kemudian ada menu utama. Dari menu utama ini ada beranda, profil, kemudian menu utamanya itu ada namanya submenu. Sini sejarah, struktur, visi misi program, ini termasuk submenu. Kemudian info beserta submenunya, berita, artikel, download dan lain sebagainya. Ini adalah bagian utama, namanya istilahnya kalau di website header. Header itu bisa isinya footer, isinya banner maupun menu utama.
Kemudian di menu utama ini selanjutnya adalah bagian konten. Bagian konten ini biasanya berupa slider, kemudian berita terkini, lalu di sebelah kanan ada sidebar atau menu samping, sidebar. Lalu di sini ada tengahnya, ini konten juga. Kemudian di bawah ada footernya. Konten footer biasanya itu misalkan dimasukkan link-link yang berkaitan dengan website utamanya maupun link ke website-website lainnya. Nah, kalau sudah tahu letak-letaknya ini, di sini kita bisa mengeditnya. Kita login dulu sebagai adminnya. Biasanya nama web, kemudian /wp-admin, kemudian login dengan akun masing-masing. Lalu pertama kali kita akan belajar teknis bagaimana mengisi post atau berita terbaru untuk webnya. FEB udah ada. Yang belum ada siapa? FEB aja. Wah. Halo. Dari di sini ada semua posting dari beritanya. Kemudian dari postnya itu ada kategori berita. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan artikel, info Baitul Arqam, kemudian e-book, galeri, jurnal, kajian, keislaman, dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk menambahkannya, tinggal kita isi di sini, misalkan kategorinya informasi, slagnya informasi, kemudian klik add new kategori. Setelah diklik add new, itu kategorinya sudah masuk. Oke. Kemudian kalau untuk menambahkan berita, di sini kita cukup mengklik post, lalu ada add new.
Kok pakai blok sih? Til, ini adminnya mana Til? Yang Aika Til? Ini mau bukan Aika. WA siapa? Soalnya bukan editor klasik. Udah ada, Han. Han. Udah ada akunnya, Pan? Oke, untuk menambahkan berita, di sini ada beberapa bagian. Pertama ada title atau judul berita. Kemudian di bilah bawahnya di sini ada konten. Konten. Kemudian di sebelah kanan ini ada pengaturan untuk publikasinya. Misalkan di sini statusnya draft, kemudian bisa dari public ini artinya seluruh orang dengan akses internet bisa mengakses halamannya. Kemudian password protected, artinya hanya yang memiliki password bisa membuka. Lalu di sini ada private atau privasi yang dikunci untuk pengguna publik. Kemudian di sini publish-nya bisa kita atur. Ini berdasarkan tanggal, misalkan dijadwalkan publish-nya tanggal 12 Desember, bulan 11 Desember 2020 jam 4.16. Kemudian di sini ada pengaturan kategori. Kemudian ada tagar, format, halaman, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengisi, pertama kali Bapak Ibu tinggal isi di sini. Misalkan informasi ujian skripsi. Kemudian di bilah kontennya ini bisa kita isikan konten dari judulnya. Misalkan kemudian untuk styling di sini kita bisa cara untuk styling
kita drag yang akan diubah stylenya. Kemudian di sini bisa ada pilihan heading 6 sampai heading 1. Misalkan kita pakai heading 5 atau paragraf biasa, kemudian kita bold, itu bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita mengisi kontennya. Ini kita isi kontennya. Seperti ini, mengisi konten paragrafnya. Lalu kita contohkan juga untuk menambahkan media seperti gambar maupun multimedia lainnya di website. Caranya kita klik. Kita klik di sini add media. Kemudian di add media ini ada media library. Ini adalah library dari file-file yang kita sudah upload. Kemudian misalkan kita pilih ini. Lalu setelah kita pilih, kita klik insert into post. Kemudian tata letaknya bisa kita klik di sini. Setelah gambarnya terupload, ada align line center. Oke, di sini contohkan sudah ada header, kemudian konten menu teks, lalu ada
konten gambar. Kemudian setelah konten gambar, di sini misalkan kita menambahkan link download file atau PDF. Misalkan di sini kita klik download informasinya di sini. Kita klik seperti ini. Kemudian setelah kita drag tulisannya, bisa kita bold. Kemudian kita bisa klik add media. Lalu kita upload filenya. Klik open. Kemudian klik insert into post. Nah, ini kita tinggal ganti namanya, nama dari filenya. Kemudian kalau sudah, setelah kita mengisi konten dalam bentuk teks, gambar, dan download file, di sini kita bisa lihat publikasinya seperti apa, cara publish-nya. Di sini klik public, di publish kita setting public. Kemudian tanggalnya, bulannya, bulan hari immediately atau hari ini juga, klik OK. Lalu kategorinya kita klik. Kategorinya misalkan informasi. Klik enter. Kita enter. Kemudian format standar. Kemudian jangan lupa di sini kita tambahkan featured image atau image untuk sampul beritanya. Kemudian kita pilih gambarnya. Lalu kita klik set featured image. Lalu klik publish. Nah. Kemudian untuk kita preview postnya, kita bisa klik di sini view post. Nah. Sini headernya. Lalu ini featured image. Kemudian ini header, konten paragraf, dan gambar yang kita tadi sisipkan. Kemudian untuk mendownload file bawahnya kita coba di sini klik. Kemudian di sini sudah terdownload. Untuk melihat di halaman utama kita cukup ke berandanya. Di sini sudah tampil di latest news atau berita terkininya adalah yang kita upload tadi. Kemudian setelah kita mengedit atau menambahkan berita, di sini kita akan mengedit atau menambahkan halaman yang ada pada website.
Di sini yang disebut dengan halaman, perbedaannya dengan post atau berita. Kalau halaman di sini biasanya digunakan sebagai halaman profil. Misalkan di sini sambutan dekan, ada gambar, foto maupun video, lalu ada konten teksnya. Nah, ini yang disebut dengan halaman. Jadi yang ada di menu ini adalah halaman-halaman yang sudah dibuat. Nah, untuk menambahkan, ini kita klik di halaman depan, ada menunya juga, klik baru, kemudian klik laman. Perbedaan antara post dan page atau halaman di sini, kalau post, setiap kita post baru atau publish baru itu otomatis sudah ada di halaman pertama. Tapi kalau page itu setiap kita publish belum tentu ada di halaman pertama. Jadi kalau untuk menampilkan halaman page itu kita perlu mengedit menunya. Cara mengedit menu, di sini kita mengklik appearance, kemudian klik menu, kemudian dari menu ini kita pilih menu yang akan kita edit. Sini header menu sebagai primary menunya. Kemudian klik select untuk memulai pengeditan menu websitenya. Nah, menu-menu ini kita bisa arrange atau kita atur posisinya. Caranya Bapak Ibu tinggal klik lalu seret ke bawah atau ke atas seperti ini. Kemudian kalau sudah mengatur menunya, kita jangan lupa klik save menu.
menyimpan perubahannya, cukup klik save menu. Kemudian di sini untuk menambahkan menu, maksudnya menambahkan page ke dalam menu, kita bisa klik most recent atau bisa search juga. Mungkin yang terakhir terkini kita edit barusan itu informasi beasiswa. Kemudian klik add to menu. Maka akan masuk di baris paling bawah. Nah. Kemudian di sini kita misalkan memasukkan informasi beasiswa ini ke submenu informasi penting. Misalkan klik di sini, jadi dia sudah masuk, ya tinggal klik, terus kemudian drag ke informasi penting. Jadi sudah jadi bagian informasi penting. Kemudian klik, jangan lupa save menu. Kemudian untuk melihat menunya yang sudah kita atur dan tambahkan, di sini kita mouse over. Nah, di sini sudah masuk informasi beasiswa. Ini bisa kita klik untuk meyakinkan kalau sudah terisi kontennya sesuai apa yang kita harapkan. Nah, setelah kita mengetahui cara dasar untuk memanage konten, baik itu berita maupun halaman, di sini bisa juga menggunakan pengeditan halaman, baik itu halaman utama maupun tampilan secara keseluruhan. Untuk edit tampilan di sini kita kembali ke dashboard dulu. Kemudian ada yang namanya appearance di bawah menu kentak. Kemudian di sini dari appearance ini ada submenu themes. Artinya itu kita memilih themes yang aktif di website kita. Kemudian ada customize. Customize ini adalah fasilitas yang digunakan untuk mengedit tampilan themes dari halaman utama kita. Kita klik customize di sini. Oke.
Oke, di sini untuk mengedit tampilan. Tampilan itu sudah kita jelaskan. Ada header, konten, kemudian ada slide, konten, link dan sebagainya. Dan ada footer seperti ini. Untuk mengedit konten di sini ada site identity atau identitas website. Ada site title atau judul websitenya, Fakultas Teknik UHAMKA, tagline-nya lebih utama. Kemudian ada icon di tab browsernya. Lalu kemudian ada menu, pengaturannya seperti tadi kita sudah jelaskan. Kemudian di sini ada widget. Widget ini adalah aplikasi kecil yang bisa disisipkan di website UHAMKA. Ini misalkan widget kontak, kemudian ada gambar Google Maps-nya. Lalu widget ini bisa berdasarkan keinginan kita mau menyisipkan apa, ini bisa kita tampilkan. Kemudian di sini ada homepage setting. Ini untuk pengaturan halaman beranda. Jadi beranda kita di sini ada pengaturan utamanya itu your homepage display. Di sini kita pilih static content atau static page. Kita pilih halaman homepage. Kemudian halaman postnya kita kosongkan. Atau bisa kita pilih salah satunya halamannya. Lalu ada event kalender event. Kemudian additional CSS. Ini untuk tingkat advance, di mana kita harus mengerti cascading style sheet untuk memanipulasi tampilan dari themes yang kita gunakan. Kemudian general, ini tergantung themes masing-masing. Kalau untuk customizing themesnya ini, kalau themesnya simple, biasanya nggak begitu banyak menu pengaturannya. Namun kalau yang sudah detail seperti ini, bisa kita coba satu persatu nanti bagaimana kita mengaturnya. Kemudian di sini ada typography. Di sini ada jenis font, ukuran, ukuran font di mobile dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada color atau warna utama dari websitenya. Di sini kita bisa mengatur warna dari header. Tinggal kita pilih saja di barnya ini ada palet warna, kita bisa pilih. Kemudian menu, warna menu bisa kita rubah dari sini. Ini sama seperti menggunakan palet warna juga. Kemudian warna navigasi, footer, body, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengedit tampilan sesuai apa yang kita inginkan, kita juga bisa menambahkan plugins. Plugin ini aplikasi yang bisa kita sisipkan sesuai keperluan apa yang kita inginkan. Tapi terbatas juga karena plugin ini kan istilahnya yang buat orang lain, jadi nggak 100%, mungkin ada ya sisi-sisi yang kadang kita perluin itu belum cocok. Nah, kemudian di sini plugin, cara untuk menambahkannya, klik add new plugins. Namun kalau di sini misalkan website ada bermasalah,
biasanya itu ngeblank atau kosong tampilannya dari plugin yang belum terupdate. Misalkan Akismet Antispam belum terupdate, Ceti dan lain sebagainya. Nah, untuk mengupdate, kalau perlu diupdate, nanti kita klik di sini, select all atau pilih salah satu yang mau diupdate saja. Kemudian di bawah bulk action, update, kemudian kita klik apply. Ini jika kita perlu mengupdate. Kalau belum perlu, kita abaikan saja. Kemudian untuk menambahkan, caranya klik add new. Kemudian di sini ada list plugin yang populer seperti editor klasik, anti-spam, Jetpack, BBPress untuk forum, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menambahkan, kita bisa search di sini, search plugin. Kemudian klik misalkan plugin SEO, Ahrefs. Ahrefs SEO. Kemudian kita klik di sini install now. Jadi untuk meningkatkan indeksasi website atau meningkatkan webometrik dari dari website UHAMKA secara keseluruhan, diharapkan admin web mengisi konten seperti bahan ajar, itu SK pun kalau yang istilahnya berhubungan dengan akreditasi namun tidak bersifat rahasia atau penting, itu bisa diupload di web. Nanti dibuatkan misalkan halaman download, kemudian nanti download SK, download bahan ajar, download sertifikat maupun fasilitas-fasilitas yang istilahnya mengandung konten PDF, itu bisa silahkan diupload di website sebanyak-banyaknya, baik untuk meningkatkan rich content dari webometrik. Kemudian kalau sudah di sini contohnya kalau sudah menginstal, setiap plugin yang diinstal perlu diaktifasi. Caranya klik activate. Kemudian kalau sudah, ini contohnya Ahrefs ini untuk memonitor sejauh mana konten website masing-masing fakultas tertracking di webometrik, Ahrefs SEO. Nanti kita berikan authorization code-nya. Kemudian di sini selain plugins, banyak juga hal seperti manajemen user. Manajemen user ini misalkan kita mau menambahkan user baru untuk mengedit konten yang ada di website fakultas. Cara menambahkan user sini cukup mudah, diklik add new, search add new, kemudian nama usernya,
Kemudian emailnya, email diharapkan email yang aktif, karena kalau misalkan lupa password atau terjadi hal-hal lainnya, bisa melalui email yang sudah didaftarkan. Namanya, isi nama, web. Kemudian kita isi passwordnya. Misalkan UHAMKA 13. Kemudian klik confirm use of weak password. Kemudian send loginnya. Kemudian role-nya ini kita tetapkan misalkan jadi editor. Lalu klik add new. Seperti itu. Ini cara untuk menambahkan user pada website UHAMKA. Kemudian hal-hal yang kadang ditanyakan di website itu seperti propagasi. Apa itu propagasi? Di sini di buku manual, propagasi itu adalah proses pencocokan antara TLD, top level subdomain maupun top level domain ke server yang akan jadi tujuan dari nama domainnya atau subdomainnya. Jadi terkadang ada keluhan misalkan AppKeep pindah server. Nah, itu pindah server itu kalau website yang sudah lama, istilahnya sudah lama menetap di suatu server, kadang-kadang itu di ISP itu ada DNS cache-nya. Jadi ketika dia pindah atau migrasi server, itu akan ada yang namanya propagasi. Propagasi di sini itu biasanya memakan waktu maksimal 2 hari. Namun kalau misalkan propagasi itu cepat, biasanya dalam 1 jam itu sudah pindah pointing dari IP servernya. Kemudian kadang ada tampilan yang nggak berubah setelah kita rubah tampilannya di WordPress. Itu biasanya karena cache browser. Itu bisa kita bersihkan dengan CC Cleaner maupun cleaner lainnya. Lalu masalah-masalah lainnya misalkan 404 atau halaman tidak ditemukan, itu biasanya halaman yang tertuju menjadi private maupun terhapus atau dihapus. Kemudian error-error seperti error 500 itu tandanya ada kendala di WordPress maupun web servernya. Mungkin setelah ini apalagi Pak Tirta ini? Tirta. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta workshop sesi 1. Tadi sudah kita diskusikan dan berjalan sesuai dengan petanya, yaitu masing-masing fakultas melakukan inspeksi websitenya dan dibantu dengan tim tutor dari BPTI UHAMKA. Dan tanya jawab pun sudah dilaksanakan langsung di tempatnya. Baik, karena sudah akan memasuki pukul 12.00, saatnya kita beristirahat, sholat dan makan. Dan nanti ada sesi kedua, yaitu 5 fakultas lagi. Saya rasa sudah sampai di sini pertemuan kita hari ini untuk sesi pertama. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan.
Marilah kita tutup sesi ke pertama ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.